Metode pembongkaran overhaul Tiger ini yang akan dibimbing langsung oleh instruktur profesional kami Auto Champion Training Center, mencetak mekanik terbaik di bidangnya, Auto Champion. Bekerja lebih cepat, lebih metodis, lebih halus, lebih rapi, dan lebih berkualitas. Di sini kita akan melakukan pembongkaran overhaul sepeda motor dengan alat-alat yang sederhana. Di sini kita akan menggunakan alat-alat yang sederhana, diantaranya palu, kemudian kunci T8, kemudian kunci T10, alat khusus pembelah mesin, alat khusus pembelah mesin, dan alat khusus pembongkar kopling sentrifugal dan kopling manual, dan lain sebagainya. Dan langsung saja kita ikuti metode pembongkaran overhaul Tiger ini yang akan dibimbing langsung oleh instruktur profesional kami Auto Champion Training Center, mencetak mekanik terbaik di bidangnya, Auto Champion. Baik, sekarang kita akan mulai membongkar langsung saja untuk overhaul ini ya. Langkah yang pertama, kita harus melepaskan semua komponen-komponen yang berhubungan dengan mesin ya. Untuk lebih mudahnya kita mulai bongkar dulu joknya, kemudian jangan lupa tangkinya. Kemudian kita tap dulu ya, oli mesinnya. Kemudian kita lepas knalpot dengan kunci 10. Dan dengan kunci 14. Ya, kemudian membongkar kickstarter. Ya, dengan kunci 12 membongkar kickstarter. Kemudian melepas karburator, lepas dengan kunci 10 pas. Dan melepas cuk. Ya, di Tiger ada dua kabel gas, yang pertama di atas, yang berikutnya yang di bawah. Ya, untuk melepaskannya kita lepaskan dulu kabelnya. Dengan kunci 10, baik di atas maupun di bawah. Ya, setelah kita melepasnya, kita kendorkan pengikat karbu menggunakan obeng plus. Akhirnya kita langsung bisa melepas karbu.
melepaskan koplingnya. Bisa dengan kunci 14, kunci pas 14. Ya, atau langsung kita bongkar, untuk memudahkannya bongkar blok koplingnya sekalian dengan kunci T8. Jangan lupa untuk memisahkan setiap komponen-komponen, ya. Setiap bagian-bagian dipisahkan agar lebih mudah merakitnya. Dan kita bongkar blok koplingnya. Ya, sekaligus kita bisa dengan mudah untuk melepas kabel pengait kopling. Baik, berikutnya kita bongkar saringan olinya. Dengan kunci kopling plus, dan kita lepaskan stud koplingnya berikut lakarnya. Berikutnya kita membongkar bagian saringan ini, saringan oli ini dengan kopling manual ini dengan alat khusus. Salah satu penahannya kita bisa menggunakan gear ini untuk menahan agar dia tidak berputar ketika dilepas. Perhatikan. Untuk menahan bagian kopling, kita akan buka bagian blok magnet terlebih dahulu. Sekarang kita mulai buka blok magnet. Tempatkan di bagian tersendiri biar lebih mudah merakitnya. Ya, jangan lupa melepas cop-copan. Ya, terus untuk meletakkannya dibiasakan untuk tengkurap ya, biar tidak kejatuhan bagian spool-spoolnya. Untuk menahan magnet, kita manfaatkan bagian magnet ya, atau yang disebut dengan trigger yang menonjol ini untuk menahan biar magnet tidak berputar. Ya, untuk menahan biar magnet tidak berputar. Ya, terus kemudian kita bisa langsung melepas kopling dengan alat khusus. Seperti itu. Begitu pula saringan olinya. Ring saringan oli. Dan kita bisa melepasnya. Kampas kopling dan hubnya. Kelihatan ya? Ya. Ya, kita langsung
melepas pompa oli. Dengan obeng plus. Snellingnya terlebih dahulu ya untuk melepas tuas snelling dengan kunci 10. Sekarang kita bisa melepas tuas snellingnya. Kemudian stoppernya. Semua dengan kunci 10T. Ya. Magnet ini dengan menahan triggernya pula. Ya. Dengan baut yang panjang ini ya ditahan ke trigger tadi ya, dengan kunci 14 shock. Dan melepas magnet dengan leker khusus. Ya. Ambil ringnya. Kita akan lepas gear dan kampratnya ya. Dengan kunci T8 ini kita buka dulu untuk membuka gear. Dan melepas gear dengan kunci 10 ya, kunci 10T. Ya. Bagian tensioner ya, tensioner rantai kamprat ini ya, sebelumnya kita lepas dulu baut untuk motor starter ini. Kita akan mengambil motor starternya. Kita bisa melepasnya dengan kunci T10.
Kemudian kita mengendorkan ke arah kanan ini stoppernya dengan alat khusus ini ke arah kanan sampai mentok, sehingga bagian rantai kamrat ini meregang, sehingga kita akan lebih mudah melepas gearnya. Kita melepas gearnya dengan tang ya, sirklip. Berikut kita akan melepas rantai kamratnya sekali ya. Kita melepas baut-baut pengikat mesin ya, baut yang di depan ini ya, kemudian ini maupun yang baut di atas, pengikat atas ini. Kita bisa melepasnya baut untuk yang di depan dengan kunci shock 12 ya, dan ditahan menggunakan kunci ring 12. Jangan lupa menyatukannya ini biar lebih mudah nanti mencari dan memasangnya. Itu pula yang bagian atas. Dengan kunci shock 12 dan ring 12. Sekarang kita melepas baut 14 nya. Nah, ditahan pakai ring 14. Kita satukan ya. Sekarang kita akan menurunkan mesin ini ya dengan teknik sendiri ya, tanpa dibantu orang lain. Mesin ya, yang sudah kita protol di bagian-bagian yang mengikat agar memperingan ya. Sekarang kita akan menurunkan mesin ini dengan cara sendiri. Perhatikan cara melepas mesinnya. Ya. Kita lepas bagian pengikat untuk yang silinder head ya. Kita lepas pertama dulu silinder headnya ya, atau silinder kop dengan kunci L5. Kemudian melepas baut pengikat atas ini dengan kunci shock 12. Ya. Untuk lebih mudah bisa ditaruh miring seperti ini. Ya. Pastikan untuk melepasnya relatif menyilang.
langsung bisa melepas bagian head cylinder. Berikut perpaknya. Tahap berikutnya ya, kita bisa melepasi dulu bagian tensioner ini ya. Langsung melepas bagian blok silindernya. Untuk melepas piston ya, dibiasakan ya, kita tutup bagian ini dengan kertas ya. Karena apabila kita cuma membongkar bagian atasnya ini biar tidak masuk ke bagian blok dalam ya. Karena kita akan melepas bagian pengunci ya, pengunci stang seker ini ya, kita lepas dulu penguncinya ya, bisa dengan alat khusus ini atau tangsil klip ya. Pas melepasnya dalam keadaan aman biar tidak terbang seperti ini. Kita bisa melepas pen sekernya ya. Berikut sekernya. Tahap berikutnya kita bisa mulai melakukan pembelahan bagian blok rasio ya, atau nanti crankcase. Kita lepas dulu bagian yang sering lupa ya, di bagian penahan kopling ini. Ini dia menyatu dengan blok yang sampingnya ini, sehingga jangan sampai lupa. Ya. Begitu pula baut-baut yang ya, mengikat di bagian blok rasio ini. Kita lepaskan semua dengan kunci T8. Untuk tahap berikutnya kita balik lagi untuk membelah blok silinder ini, blok rasio ya. Alat yang kita gunakan adalah alat crankcase remover ya, atau alat pembelah bagian blok rasio ini ya. Perlu diketahui ya, apabila sebuah bengkel tidak memiliki alat ini ya, maka bisa dipastikan nanti hasil turun mesinnya mesinnya akan kasar ya. Karena biasanya dilakukan dengan cara memukul. Nah, di sini kita akan memastikannya dengan alat-alat yang terbaik ya, dan kita akan lakukan pembelahan ini dengan alat pembelah mesin atau crankcase remover ini ya, dengan dilakukan dengan baik dan rapi ya, agar tidak merusak bagian-bagian laker-laker ya yang ada di blok rasio ini. Ini kita belah ya dengan pelan-pelan ya, biar tidak merusak laker-laker. Ya. Kita langsung angkat ya, untuk agar biar bagian blok rasio tidak buyar semua, kita bisa menahan bagian ini ya, karena ini bagian as primer yang di gear rasio dalam ya. Kita tahan biar tidak ikut buyar bagian dalam. Baik ya, sehingga untuk bagian gear rasionya tidak buyar ya. Ini bagian kickstarternya ya. Ini bandul. Kita pastikan bandulnya tidak kocak ya, begitu pula bagian laker-lakernya ya.
Apabila kita tidak ingin membongkar blok rasio ya, karena perbaikannya tidak menyentuh bagian gear rasio ini ya, maka pastikan gear rasio ini kita ikat ya dengan kawat biar tidak buyar semua ya. Tapi di sini akan kita ketahui bersama ya, akan kita lepas satu persatu ya. Ini bagian shifternya ya. Kemudian bagian shift forknya ya. Terus kita bisa mengangkat gear rasionya ya. Nah, di sini untuk yang motor Tiger ya ada 6 kecepatan ya. Namun cara merentengnya, cara menyusunnya, dia menggunakan cara perentengan yang tidak berurutan ya. Di antaranya kita bisa lihat di sini 1 ya, 5 3 4 6 2. Selanjutnya ya, kita akan mulai merakit mesin yang sudah kita bongkar semua tadi ya. Untuk memudahkannya ya, pastikan bagian-bagian yang kita bongkar pada tempatnya masing-masing ya, dan tidak bercampur ya. Di antaranya ya, ini tadi ya bagian blok rasio ya, disendirikan dengan bagian blok rasio ya. Dan ini blok silinder ya, dan silinder head. Kemudian yang ini sebelah sini adalah bagian blok magnet ya, sebelah sini bagian blok kopling ya. Dan ini semua ya komponen-komponen yang mengikat mesin. Sekarang kita akan mulai ya merakit bagian blok tengah dulu ya, atau sering disebut juga dengan blok rasio. Ya, langkah pertama ya, kita bisa langsung pasang gear rasionya ya. Pastikan ini tidak buyar ya. Apabila ini buyar, ya pastikan kalian bisa memasangnya dan mengetahui kombinasi gear rasio ini untuk yang kombinasi motor Tiger ya, yaitu 153 ya, 462. Jangan sampai berceceran. Terus kita masukkan dulu. Ya. Terus kita pasang shift forknya. Di sini ada shift fork ya. Untuk yang left ini ada yang kodenya L atau left. Kemudian yang R right, dan C center ya. Yang left ini dipasang di bagian bawah sendiri ya. Dan yang center di tengah ya. Yang left di bawah sendiri, yang center di tengah ya, yang center di tengah. Kemudian yang light di atas sendiri, dia dipasang di atas ya. Setelah itu baru kita masang shift drumnya. Kalau shift drumnya sudah dipasang, kita tinggal mengunci ya. Dengan as ini kita tinggal dikunci. Untuk memastikan bagian gear rasio ini sudah netral ya, kita cek ya. Kita bisa ketika mengopernya ini sambil diputar dan shifternya diputar ya, sampai ini betul-betul netral ya. Ciri-ciri netralnya ketika ini kita dipegang ya, as yang bagian as sekunder ini nggak ikut berputar ya, itu berarti kondisinya sudah netral ya. Dan biasanya ketika kondisinya sudah netral, ini berarti pemasangan-pemasangan yang ada di gear rasio ini sudah benar semua ya. Dan pastikan juga pemasangan bagian ini betul-betul pas dan presisi, karena begitu dia ada kesalahan sedikit saja maka akan mengganggu kinerja bagian gear rasio ini. Langkah selanjutnya kita pasang bandulnya atau kruk asnya ya, jangan terbalik karena kedua-duanya bisa dipasang secara terbalik.
Kalau udah terpasang semua, kita tinggal menutupnya ya. Dan kita sekaligus menutup, sekaligus kita memasang kickstarter ini. Ya. Ringnya ini pasang bagian sini dulu. Ini bagian yang sering lupa. Kita pasang kickstarternya. Ya. Terus kita putar, masukkan sini. Ini masuk sini. Ya. Seperti ini. Ya. Kalau udah siap kita pasang. Pastikan ketika masang ini masuk bagian sini. Masuk bagian sini ya. Dan ringnya jangan sampai terjatuh. Kita masih memegang ini ya. Sini. Kita masih memegang ini. Pastikan tangan kita jangan terjepit tapi masih memegang tadi yang kita paskan dulu dengan baut ini. Tinggal tekan masukkan. Ya, so. Kalau udah terpasang, ya, kita baut ya yang rapi. Terus kalau perlu kita tes dulu, dia bekerja dengan baik. Ya. Terus kita baut. Kita baut dengan kunci T8 ya. Pastikan semua kencang. Cukup ya. Setelah kencang semua, kita tinggal masang sekernya. Ya. Untuk masang seker ya, kita perhatikan gap-gap di antara ring seker ini, pastikan tidak bertemu ya. Untuk standarnya, untuk yang dipabrikan dia sekitar 120 derajat ya, bisa seperti ini. Ini sama ini 120 derajat.